Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum memulai pelajaran, KM silakan pimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ibu abisin dulu ya. Via pada aja. Hadir Bu. Hadir semua. Alhamdulillah. Pada. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu mengenai senyawa hidrokarbon. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, 2 kali mengenai struktur hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom C dan penggolongan senyawanya. Yang kedua yaitu memberi nama struktur hidrokarbon. Nah, ibu yang bertanya dulu. Di sini ada yang tahu perbedaan senyawa organik dan anorganik itu apa? Saya tahu, Bu. Oh iya, silakan. Senyawa organik adalah senyawa yang pada strukturnya mengandung rantai karbon, sedangkan senyawa anorganik adalah senyawa yang pada strukturnya tidak mengandung rantai karbon. Nah, jawaban yang benar ya. Nah, zaman dahulu orang-orang mengidentifikasi senyawa organik dan anorganik itu berdasarkan asal sintesisnya. Organik disintesis di dalam tubuh manusia dan anorganik di luar tubuh manusia. Namun pada tahun 1828, Friedrich Wöhler berhasil mensintesis urea, yaitu salah satu senyawa organik di luar tubuh manusia. Nah, semenjak itulah penggolongan ini didasarkan pada sifat dan strukturnya seperti yang Wadah tadi sebutkan. Nah, berbicara mengenai atom karbon, atom karbon ini mampu membentuk senyawa yang banyak sekali. Ada sekitar 6 juta yang berhasil diidentifikasi di alam. Nah, ibu yang bertanya, kalian tahu tidak senyawa organik yang bisa kita temui sehari-hari? Minyak bumi dan plastik. Nah, benar sekali. Nah, selain itu, tubuh manusia juga disusun oleh berbagai senyawa organik. Contohnya karbohidrat, lemak, protein. Nah, itu termasuk dalam senyawa organik. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari senyawa organik sehingga kita dapat memanfaatkan senyawa organik yang ada di sekitar semaksimal mungkin. Nah, langsung saja ya. Pelajaran kita lanjutkan. Yang pertama yaitu mengenai kekhasan atom karbon. Nah, atom karbon ini memiliki nomor atom 6. Sehingga elektron valensinya yaitu 4. Nah, 4 elektron valensi pada atom karbon ini mampu berdekatan dengan atom lain dan juga sesama atom C. Sehingga ikatan antar karbon ini mampu atau dapat membentuk suatu rantai. Contohnya seperti ini. Nah, oleh karena itu, atom karbon itu dapat dikelompokkan berdasarkan posisi atom C-nya. Yang pertama yaitu C primer atau karbon primer, yang kedua karbon sekunder, yang ketiga karbon tersier, yang keempat karbon kuartener. Nah, karbon primer adalah karbon yang mengikat atom C secara langsung, mengikat satu atom C secara langsung. Di sini berarti C primer adalah ujung dan ujung sini. Yang kedua, karbon sekunder yaitu karbon yang mengikat dua atom C secara langsung. Berarti di sini adalah atom yang sebelah sini. Kemudian karbon tersier adalah karbon yang mengikat 3 atom C secara langsung. Nah, ini ya karbon tersier. Dan yang terakhir adalah karbon kuartener, yaitu
karbon dan mengikat 4 atom C secara langsung. Sini berarti yang ini. Nah, seperti itu. Karena rantai karbon bisa karena sama atom karbon bisa membentuk rantai, maka rantai itu dapat digolongkan berdasarkan yang pertama jumlah ikatan. Berdasarkan jumlah ikatan ini, rantai karbon bisa digolongkan menjadi 3. Yang pertama, rangkap 1. Oh maaf ya, ini ya benar rangkap 1. Yang kedua, rangkap 2. Yang ketiga, oh ini jumlah rangkap ya, maaf ada yang salah sedikit. Yang ketiga itu rangkap 3. Contohnya seperti ini. Rangkap 1 berarti ikatannya semuanya rangkap 1. Rangkap 2 berarti ada salah satu ikatan rangkap 2. Yang ketiga itu ada ikatan rangkap 3 di dalam rantainya. Kemudian dapat digolongkan juga berdasarkan bentuk rantai. Berdasarkan bentuk rantai karbon dibagi menjadi 2 macam. Alifatik atau terbuka, seperti ini contohnya, dan siklik, ya siklik. Nah, siklik ini atau tertutup, rantai tertutup dibagi menjadi 2 lagi, yaitu siklik dan aromatik. Dari kita senyawa karbon, sekelompok senyawa yang paling sederhana yaitu hidrokarbon. Hidrokarbon ini disusun oleh 2 macam atom, yaitu atom apa saja? Hidrogen dan karbon. Benar sekali, lihat dari namanya ya, hidro dan karbon, hidrogen dan karbon. Nah, senyawa hidrogen yang paling sederhana yaitu senyawa metana dengan rumus molekul pH 4 dan rumus struktur seperti ini. Nah, secara umum hidrokarbon ini memiliki atau digolongkan menjadi 2. Yang pertama, hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh adalah hidrokarbon yang pada rantainya tidak memiliki ikatan lengkap atau seperti ini contohnya, dan dinamakan alkana. Sedangkan hidrokarbon tak jenuh merupakan hidrokarbon yang pada rantainya memiliki ikatan lengkap, terbagi dari 2 lagi, yaitu alkena dan alkuna. Alkena yaitu hidrokarbon yang memiliki ikatan lengkap 2 pada rantainya, sedangkan alkuna memiliki ikatan lengkap 3 pada rantainya. Seperti ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Dan Bu, Oh iya, silakan Wardah. bagaimana cara mengelompokkan suatu senyawa ke dalam alkana, alkena, alkuna dilihat dari rumus molekulnya? Nah, benar sekali ya. Jika kita berbicara ini, kita mengelompokkan berdasarkan strukturnya ya. Jika molekulnya kita bahaskan. Nah, masing-masing alkana, alkena, alkuna ini memiliki rumus molekul tersendiri. Nah, rumus molekul alkana yaitu CN H2N ditambah 2. Kemudian alkena CN H2N dan alkuna CN H2N kurang 2. Ibu beri contoh. Misalkan ibu memiliki 4 atom C. Maka jika ini merupakan senyawa alkana, maka jumlah hidrogennya adalah 10. benar ya, 2 dikali 4 ditambah 2. Jadi 10. jika misalkan alkena berarti H-nya 8. benar. Jika alkuna maka H-nya 6. ya, benar sekali ya. Disesuaikan dengan rumus masing-masing ini. Seperti itu. Mengerti Anda? Mengerti Bu. Nah, kita lanjutkan pembelajaran ya. Yaitu mengenai tata nama. Tata nama senyawa alkana, alkena, alkuna ini didasarkan pada IUPAC atau berdasarkan standar internasional. Nah, setiap alkana, alkena, alkuna ini memiliki aturan masing-masing. Untuk alkana,
Ada beberapa aturan. Yang pertama, nama rantai utamanya diakhiri dengan ana. Yang kedua yaitu rantai terpanjang merupakan rantai utama. Yang ketiga yaitu penomoran diawali dengan atom C yang paling dekat dengan cabang. Yang selanjutnya yaitu cabang dari alkana ini merupakan senyawa alkil. Senyawa alkil adalah senyawa golongan dari alkana yang kehilangan satu atom H. Jadi namanya akan diakhiri dengan il karena senyawa alkil. Kemudian urutan namanya yaitu nomor cabang, nama cabang, kemudian nama rantai utama. Nah, Ibu beri contoh ya untuk yang berakhiran ana. Nah, beberapa contoh yang senyawa yang tergolong alkana yaitu diantaranya metana, etana. Ini metana memiliki 1 atom C, etana memiliki 2, propana memiliki 3 atom C, dan seterusnya. Dan untuk cabang, berarti jika cabangnya memiliki 1 atom C menjadi metil, etil, propil, dan seterusnya. Untuk penamaan mengenai metana dan seterusnya bisa dilihat di buku catatan atau di buku sumber. Nah, senyawa. Langkah pertama, tentukan rantai utama, yaitu rantai yang paling panjang. Kemudian penomoran paling dekat dengan cabang. Oleh karena itu, nomornya di sini 1, 2, 3, 4. Selanjutnya yaitu kita langsung kasih nama. Yang pertama nomor cabang. Cabangnya ada di nomor berapa? 2. Nah, benar. Jadi 2. Kemudian nama cabangnya adalah metil ya, karena ada 1 atom C. Kemudian yang ketiga nama rantainya. Karena 4 atom C, maka namanya adalah butana. Nah, yang selanjutnya mengenai alkena, ada beberapa aturan yang berbeda. Yang pertama itu diakhiri dengan ena, rantai panjangnya diakhiri dengan ena. Kemudian rantai terpanjang adalah rantai yang pada rantainya memiliki ikatan rangkap. Kemudian nomor cabangnya diawali pada yang atom karbon yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Untuk urutan namanya yaitu nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan rangkap, kemudian rantai utama. Langsung saja pada contohnya yaitu seperti ini. Nah, dilihat dari ini berarti rantai terpanjangnya adalah sebelah sini. Kemudian kita beri nomor yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, kita bisa langsung namai. Yang pertama nomor cabang. Nomor berapa? 3 ya, nomor cabang. Kemudian nama cabang yaitu metil, benar sekali. Kemudian nomor ikatan rangkap 1, benar 1. Dan yang terakhir adalah nama rantai menjadi butena, diakhiri dengan kata ena. Nah, untuk alkuna sama saja aturannya dengan alkena, hanya saja diakhiri dengan kata una pada rantai utamanya. Nah, itu mengenai materi yang yang dibahas hari ini. Untuk sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak, baiklah kalau tidak ada yang ingin tanyakan. Nah, yang selanjutnya yaitu Ibu memiliki LKS dan hasil kerjanya sangat berkelompok. Jadi sekarang anak-anak membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Oke, mengerti? Mengerti, Bu. Nah, ini LKS-nya. Bisa dikerjakan. Ibu beri waktu 30 menit. Mengerti? Mengerti, Bu.
Ada yang ditanyakan? Ada Bu. Ini metil dulu apa etil dulu? Nah, kalau ini disesuaikan dengan abjad. Jadi, dahulukan etil, kemudian metil. Mengerti? Ngerti. Oke, waktunya sudah habis anak-anak. Kumpulkan ya. Nah, selanjutnya yaitu Ibu ada kuis. Nah, kuis ini kerjakan secara individu ya, berbeda dengan kelompok. Sekarang kuis ini secara individu. Nah, kerjakan kuisnya, kerjakan di buku halaman 18 ya, silakan. Cukup 2 soal saja. Anak-anak dikumpulkan ya. Coba Ibu ingin lihat kemajuan kalian gimana. Nah, untuk Wardah ini sudah cukup bagus ya. Hanya saja ada sedikit yang salah. Namun kamu mengalami kemajuan dibandingkan minggu yang lalu. Nah, bagus ya. Nah, untuk yang sekarang yaitu penghargaan kelompok. Nah, lihat dari tadi ya, berdasarkan diskusi kalian, bagaimana kalian bertanya pada ibu, kelompok yang paling the best atau paling terbaik adalah kelompok Wardah. Tepuk tangan. Nah, bagus ya, untuk pelajaran hari ini kalian cukup aktif semuanya. Nah, langsung saja kita simpulkan pelajaran hari ini. Oke, kesimpulan yang pertama itu Atom C merupakan atom yang khas, sehingga bisa membentuk banyak senyawa. senyawa. Ya, yang kemudian yaitu hidrokarbon digolongkan menjadi 3, itu apa saja? Alkana, alkena, dan alkuna. Bagus. Dan yang ketiga itu tata namanya berbeda-beda didasarkan pada IUPAC. Nah, bagus sekali ya pelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin tanyakan? Tidak Bu. Baiklah kalau begitu. Mungkin sekian ya pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.